Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan yang bagian yang kedua adalah hukum 2 Kirchhoff. Ini bunyi hukumnya. Jumlah aljabar dari GGL sumber tegangan dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Ini adalah bunyi hukum 2 Kirchhoff. Rumusannya adalah sigma GGL ditambah sigma Pi sama dengan 0. Yang Pi-nya ini kita uraikan hukum Ohm, yaitu Pi sama dengan I kali R. Sehingga rumusannya kalau dijabarkan akan menjadi sigma GGL ditambah sigma I kali R. Jadi yang Pi-nya diganti dengan I kali R. Dengan notasinya adalah E adalah GGL sumber dengan satuannya volt, kemudian P adalah beda potensial, I itu kuat arus, E adalah hambatan luar. Di sini ada beberapa catatan yang harus kalian pahami. Pertama, dalam pengerjaan hukum 2 Kirchhoff ini, pertama adalah kalian harus pilih arah loop. Jadi arah loop kalian bebas, silakan pilih, jadi menentukan arah loop. Yang kedua, jika arah arus searah dengan arah loop, maka nilai kuat arusnya bernilai positif. Sedangkan jika arah arusnya berlawanan dengan arah loop, maka kuat arusnya bernilai negatif. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga, jika arah GGL dari kutub negatif ke kutub positif, maka GGL-nya bernilai negatif. Dan jika arah GGL-nya dari kutub positif ke kutub negatif, maka nilai GGL-nya adalah bernilai positif. Ini adalah 3 catatan yang harus kalian pahami benar-benar. Kalau kalian tidak paham, kemungkinan besar kalian dalam mengerjakan soal hukum 2 Kirchhoff akan salah. Sekarang kita contoh soalnya. Ini adalah sebuah rangkaian dengan GGL-nya ada 3. GGL yang pertama adalah 8 volt dengan hambatan dalamnya adalah 1 ohm. Kemudian inilah hambatan luarnya 2 ohm. Kemudian yang ini GGL yang kedua 2 volt dan hambatan dalamnya 1 ohm. Dan yang inilah GGL yang ketiga bernilai 4 volt dan hambatan dalamnya adalah 1 ohm. Pertanyaannya adalah berapakah kuat arus listriknya, dan yang B, berapakah beda potensial antara titik C dan titik D. Ini soalnya. Jadi yang GGL negatif ini yang pendek. Jadi yang ini adalah negatif, yang ini positif. Jadi yang pendek adalah negatif, yang panjang positif. Inilah positif, inilah negatif. Sekarang data yang diketahuinya, GGL pertama 8, GGL keduanya 2, dan GGL ketiganya adalah 4. Nih data yang diketahuinya. Diketahui GGL pertama 8, GGL kedua 2, GGL ketiga adalah 4. Kemudian hambatan dalam pertama 1, hambatan keduanya 1, dan hambatan 3 1, sedangkan hambatan luarnya adalah 2. Yang ditanyakan berapakah I-nya, dan B, berapakah tegangan antara titik C dan titik D. Maka kita jawab. Jadi langkah pertama kita harus menentukan arah loop. Jadi ini Bapak menentukan arah loop, ini arah loop, yang ini arah loop, kita menentukan adalah bebas, Bapak adalah searah jarum jam. Ini arah loopnya searah jarum jam, dan arah arusnya juga searah dengan arah jarum jam. Jadi ini adalah arah arus juga searah
jarum jam. Jadi ini arah loopnya Bapak searah jarum jam. Sehingga rumusannya maka sigma GGL ditambah sigma I kali R. GGL pertama. Ini GGL pertama. GGL pertama kanan nih, arah arusnya kan nih. Arah arusnya ke kanan. Juga ini adalah arah loopnya. Jadi kita menyelusuri GGL. Pertama yang dijumpainya adalah negatif ke positif, maka GGL pertama yang negatif. Kemudian GGL yang kedua juga negatif, dan GGL ketiga adalah positif. Kenapa negatif? Karena pertama dijumpai adalah kutub negatif. Ini juga pertama dijumpai adalah kutub negatif, dan yang ini pertama dijumpai adalah kutub positif. Sehingga rumusan GGL-nya adalah negatif GGL 1 dikurangi GGL kedua ditambah GGL ketiga ditambah I. I-nya adalah ada R1 nih. Di sini R1, ini hambatan luar, ini hambatan dalam R2, ini hambatan dalam R3. Tinggal masukkan datanya nih. GGL pertama 8, GGL kedua 2, kemudian R1 1, R2-nya R kapitalnya adalah R luarnya ada 2, R2-nya 1, R3-nya 1. Tinggal negatif 8 dikurangi 2, negatif 10 ditambah 4 sama dengan negatif 6. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 5. Tuh, jadi negatif 6 ditambah I dikalikan 5. I dikalikan 5 sama dengan 5I. Negatif 6 pindah ruas berubah menjadi positif. Maka I sama dengan 6 dibagi 5. Maka I-nya sama dengan 1,2 ampere. Demikian pertemuan hukum Kirchhoff beserta soalnya. Untuk bagian B-nya kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.